Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba, Benim Azim Audrey. Dari perkenalan singkat itu, kalian udah tahu belum itu bahasa dari negara apa? Jadi itu merupakan perkenalan singkat dari bahasa Turki yang artinya halo, nama saya Audrey. Ngomong-ngomong tentang Turki, kali ini kita akan bahas negara Turki, baik itu dari letak astronomisnya, jenis iklim, adat istiadat, suku, zona waktu, landscape, fenomena alam yang terjadi, dan hal-hal menarik yang ada di negara Turki. Yang pertama, letak astronomis negara Turki. Terletak di antara 35 derajat lintang utara sampai 43 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur sampai 45 derajat bujur timur. Selanjutnya, adat istiadat. Turki terkenal dengan kekayaan budaya dan adat istiadatnya yang unik. Yang pertama itu adalah pernikahan. Pernikahan adalah salah satu kegiatan yang penting dalam budaya Turki. Beberapa tradisi pernikahan di negara Turki antara lain, yang pertama adalah henna night. Sebelum pernikahan, mempelai wanita mengadakan pesta yang disebut henna night. Mereka menghias tangan dan kaki menggunakan henna dan menyanyikan lagu-lagu tradisional. Selanjutnya, tradisi minum teh. Tradisi minum teh di Turki memiliki ritme atau aturan sendiri. Gelas kecil berbentuk tulip dan cara menjerut teh dengan panci 2 tingkat adalah bagian dari ritual yang menambah nilai budaya dan tradisional. Tradisi selanjutnya adalah membaca ampas kopi setelah minum kopi, merupakan tradisi populer yang ada di negara Turki. Seorang peramal akan membaca pola ampas di atas cangkir untuk meramal nasib atau masa depan seseorang. Yang ketiga ada jenis iklim. Jenis iklim di negara Turki bervariasi tergantung pada wilayahnya. Secara umum, Turki memiliki iklim subtropis yang berubah menjadi iklim semi-arid. Iklim semi-arid adalah tipe iklim yang memiliki ciri antara iklim gurun dan iklim sedang. Iklim ini ditandai dengan musim panas yang panas dan kering, serta musim dingin yang relatif dingin dan sedikit hujan. Curah hujan iklim semi-arid cukup rendah tetapi lebih tinggi dibandingkan iklim gurun, sehingga masih memungkinkan untuk ada vegetasi yang tumbuh. Wilayah dengan iklim semi-arid cenderung memiliki tanah yang kering dan kurang subur. Turki memiliki iklim semi-arid karena letak geografisnya yang berada pada perbatasan iklim Mediterania yang lembab dan iklim kontinental yang lebih kering. Yang keempat, suku. Mayoritas penduduk Turki adalah etnis Turki yang merupakan etnis utama dan mayoritas di negara tersebut. Selain itu terdapat pula minoritas etnis seperti Kurdi, Arab, dan Laz, serta beberapa etnis minoritas lainnya yang terdapat di negara Turki. Yang kelima, zona waktu. Turki berada dalam zona waktu Eropa Timur yang disebut Eastern European Time. Waktu standar di Turki adalah UTC plus 3. Turki juga menerapkan waktu musim panas di mana zona waktu berubah menjadi Eastern European Summer Time dengan perbedaan UTC 3 jam dari waktu standar. Turki sebagai negara yang terletak di antara Asia dan Eropa memilih zona waktu yang sesuai dengan letak geografisnya dan kebutuhan internalnya. Yang keenam, landscape. Yang pertama, bentang alam pegunungan. Pegunungan Taurus terletak di selatan Turki dan membentang sepanjang pantai selatan Anatolia. Yang kedua, bentang alam dataran. Dataran Anatolia merupakan dataran yang luas di tengah Turki. Dataran ini dikelilingi pegunungan dan memiliki kondisi tanah yang subur, cocok untuk pertanian. Kota Ankara, ibu kota Turki, terletak di dataran ini. Yang ketiga, pantai. Pantai-pantai di sepanjang Laut Adria seperti di kota Bodrum dan Kusadasi terkenal dengan keindahan alamnya. Pantai-pantai ini memiliki air yang bersih dan pasir putih yang menarik wisatawan setiap tahunnya. Yang keempat, danau. Danau Van merupakan danau terbesar di negara Turki dan terletak di sebelah timur. Danau ini dikelilingi oleh pegunungan dan memiliki air yang sangat jernih. Danau Tuzgulu adalah danau lainnya yang terkenal, terutama karena kandungan garamnya yang tinggi. 5. Gurun dan stepa. Gurun Anatolia terletak di bagian tengah Turki dan merupakan antara yang kering dan tandus. Wilayah ini memiliki vegetasi yang jarang dan wilayah iklim yang keras. 7. Hal-hal menarik di negara Turki. Yang pertama, Kapadokia. Kapadokia terletak sekitar 200 mil di selatan kota Ankara, ibu kota Turki, serta berada di antara Gunung Taurus dan Laut Hitam. Kota Kapadokia menawarkan pemandangan alam yang unik seperti permukaan kota bawah tanah, gereja-gereja gua, rumah-rumah batu, dan wisata balon udaranya yang terkenal. Yang kedua, Istanbul. Istanbul adalah kota yang sangat menarik dan bersejarah di Turki, yang merupakan jembatan antara Eropa dan Asia. Kota ini memiliki sejarah yang kaya dan telah menjadi pusat kebudayaan, ekonomi,
dan politik selama berabad-abad. Beberapa hal menarik tentang Istanbul yaitu keindahan arsitektur, Top Kapi Palace, bazar yang terkenal, Wall Princess, dan lain-lain. Yang ketiga, Turkish Blue Eyes. Mata biru Turki atau Turkish Blue Eyes adalah simbol yang berasal dari kepercayaan kuno Turki yang disebut nazar. Kepercayaan ini mengatakan bahwa mata biru yang melingkar ini dapat melindungi dari nazar atau evil eye. Itu pandangan mata yang dikatakan dapat membawa keberuntungan buruk ataupun bencana. Simbol mata biru ini seringkali ditemukan dalam bentuk perhiasan, patung, atau benda-benda dekoratif lainnya di negara Turki. Mata biru tersebut diyakini dapat menangkal kejahatan dan menjaga pemiliknya dari energi negatif. Selain menjadi simbol perlindungan, mata biru Turki juga dianggap sebagai simbol keberuntungan, kecantikan, dan kebahagiaan. Yang kedelapan, fenomena yang terjadi di negara Turki. Gempa di Turki dan Suriah terjadi pada 6 Februari 2023 dini hari. Ada 3 kali gempa susulan yang menghantam kedua negara tersebutlah gempa pertama yang berkekuatan 7,8 skala Richter. Wilayah ini diguncang gempa susulan yang berkekuatan 6,7 skala Richter. Gempa yang berkekuatan 7,5 skala Richter terjadi beberapa jam kemudian, disusul dengan gempa 6 skala Richter pada sore hari. Secara geografis, wilayah timur Turki dan barat laut Suriah merupakan area yang rentan terhadap gempa bumi karena letaknya berada di dekat beberapa lempeng tektonik yang saling bergerak. Wilayah ini terletak di antara perbatasan lempeng tektonik Arabia yang bergerak ke utara dan lempeng Anatolia yang bergerak ke barat. Aktivitas tektonik yang kompleks di wilayah ini menyebabkan adanya potensi terjadinya gempa bumi yang kuat. Gempa bumi yang terjadi pada 6 Februari 2023 kemungkinan disebabkan oleh aktivitas tektonik di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tertekan dan terdorong di bawah lempeng lainnya. Ini dapat menyebabkan tegangan yang terakumulasi pada batas lempeng dan kemudian dilepaskan dalam bentuk gempa bumi. Itu tadi penjelasan tentang negara Turki dari saya. Sekian dan terima kasih.